Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dan diskusi kebangsaan bersama tokoh nasional. Pertemuan membahas dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel hingga upaya Indonesia menjadi mediator dalam menangani konflik. Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Menteri Luar Negeri, serta para ketua umum partai politik di parlemen ke Istana Negara Jakarta pada Selasa malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI, Budiono, serta Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin. Dari jajaran partai politik, hadir sejumlah ketua umum partai politik seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Presiden Prabowo Subianto kemudian memimpin jalannya agenda silaturahmi dan diskusi kebangsaan yang berlangsung hampir 4 jam tersebut. Diselingi makan malam, sejumlah isu strategis dibahas, utamanya mengenai dinamika geopolitik global yang mencekam akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir atas undangan yang diberikan dalam waktu singkat. Saya juga sangat berterima kasih atas tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini, presiden-presiden pendahulu saya, kemudian semua pimpinan partai politik yang berada di parlemen, kemudian wakil-wakil mantan-mantan Menteri Luar Negeri, kemudian beberapa pimpinan dari organisasi ekonomi. Usai pertemuan, mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda mengungkap Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan terbaru terkait perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden ingin berdiskusi dan mendengarkan masukan dari para tokoh terkait dampak bagi Indonesia dan ekonomi dunia. Menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya 2 karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai Presiden Prabowo Subianto telah mengambil manuver taktis dan strategis dalam menghadapi tantangan bangsa di tengah memanasnya geopolitik global. Surya Paloh juga berpendapat hubungan diplomasi Indonesia dengan berbagai pihak harus menjadi prioritas utama. Saya pikir pemikiran-pemikiran Presiden sejujurnya dalam pikiran dan pandangan saya tadi tetap dalam koridor yang cukup konstruktif lah untuk membangun kesadaran kita bersama bagaimana tantangan yang begitu besar dihadapi oleh bangsa ini memerlukan langkah-langkah kebijaksanaan bukan dengan kontekstual cara berpikir yang linier semata-mata, tapi juga mengambil beberapa manuver taktis ya, dan strategis yang barangkali bisa kita pahamin bersama. Gitu. Artinya bagaimana penegasan hubungan diplomasi itu harus tetap terjaga dengan para pihak. Presiden Prabowo Subianto memiliki concern yang cukup kuat dengan kondisi global saat ini. Ia membawa Indonesia ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Trump untuk membangun kembali Gaza. Presiden juga menawarkan diri menjadi mediator antara AS Israel yang kini berkonfrontasi dengan Iran. Di sisi lain, Presiden juga mengirimkan surat kepada Presiden Iran Mossad Pezeshkian berisi ungkapan belasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak
berkeinginan ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator, tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Keterlibatan Indonesia dalam mendamaikan dunia memang menjadi amanat Undang-Undang Dasar. Namun penting pula agar Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa yang tenang dalam menghadapi tantangan, solid dalam negeri, dan konstruktif di panggung internasional. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.